Baik, kita lanjutkan. Em, Pemeriksaan nitrit. Pemeriksaan nitrit em, sangat penting juga ya. Nitrit ini penting untuk menunjukkan ada tidaknya infeksi bakteri. Jadi sangat penting dalam menentukan diagnosis urinary tract infection atau UTI atau ISK. Yang diperiksa adalah perubahan dari nitrat menjadi nitrit. Apa saja keuntungannya atau nilai diagnosis dari pemeriksaan nitrit ini? Tentu yang pertama adalah UTI atau ISK oleh bakteria yang menghasilkan nitrat. Ingat ya, jadi tidak semua bakteri menghasilkan nitrat. Contohnya adalah Escherichia coli. Itu Escherichia coli itu dia dapat menghasilkan nitrat. Kemudian nitrit ini hanya dihasilkan pada kondisi yang sesuai, misalnya pada urina pertama di pagi hari. Jadi minimal dia sudah urine yang tertampung itu sudah lebih dari 4 jam, maka akan terbentuk nitrat oleh bakteri tersebut. Jadi kadang-kadang kalau sudah kencing, kemudian dia datang untuk periksa hanya baru sebentar, misalnya katakanlah setengah jam atau 1 jam, kemudian diperiksa lagi, orangnya ada bakteri, tapi kok nitratnya negatif, ya karena itu tadi. Karena belum cukup waktu untuk membentuk nitrat oleh bakterinya. Jadi juga dapat membantu untuk screening awal atau sebelum kita konfirmasi dengan kultur urina tentunya. Dan sebagai pendukungnya adalah pemeriksaan leukosit, di mana biasanya kalau nitrit yang positif dan leukosituria, maka biasanya mendukung suatu ISK. Berikut adalah metode pemeriksaannya. Apa saja yang mempengaruhi pemeriksaannya? Tentu ada false positif dan false negatif. False positif biasanya oleh karena kontaminasi atau pemeriksaan yang sudah penyimpanan yang tidak tepat ataupun maupun stripnya yang sudah rusak. Kemudian oleh pengaruh obat-obatan seperti fenazopiridin. Kemudian ada kontaminasi bakteri ya, yang bukan dari sampel ya maksudnya ya. Kemudian ingat bahwa seperti sudah sampaikan tadi, bakteri baru mampu mengubah nitrat menjadi nitrit itu minimal 4 jam ya. Faktor yang lain adalah menyebabkan false negatif, di mana bakterinya positif tapi bukan bakteri yang menyebabkan perubahan dari nitrat menjadi nitrit. Ternyata misalnya kumannya adalah Streptococcus ataupun Staphylococcus aureus. Kemudian pemberian antibiotik yang tentu dapat menekan enzim-enzim yang ada di bakteri. Itu hati-hati juga. Jadi pasien-pasien sudah menerima obat, ternyata nitritnya bisa negatif. Kemudian juga nitrit ini kan sumbernya adalah sayur-sayuran. Jadi kalau pasiennya diet atau kurang makan serat atau sayur-sayuran, maka bahan baku untuk terbentuknya nitrat itu sangat sedikit. Sehingga meskipun sudah ditampung lebih dari 4 jam, kemudian ada bakteri, tetapi karena tidak ada bahan baku, hasilnya bisa negatif. Oleh karena itu, perlu diperhatikan dalam melihat hasil nitrit. Kemudian keterbatasannya adalah ada bacterial overgrowth dan tentunya hanya oleh bakteri yang mampu mereduksi nitrat menjadi nitrit. Mungkin bisa dibantu dalam pemeriksaan mikroskopis maupun kultur. Protein. Protein prinsipnya adalah suatu error dari pH indikator, di mana sebetulnya pada strip test tersebut ada buffer di sana yang akan berubah warnanya apabila ada protein di sana. Tetapi pH-nya tetap konstan. Oleh karena itu sering disebut sebagai pH error of indicator. Jadi contohnya sebagai gambaran sebagai berikut. Ini ada tetrabromophenols blue dengan pH 3. Di sana ada ion H akan digantikan oleh protein sehingga dia akan berubah warna. Tetapi pH-nya tetap dipertahankan 3. Tapi ion H-nya digantikan oleh protein sehingga dia berubah warna. Apa saja penyebab proteinuria? Bisa karena fungsional, karena faktor renal, prerenal, maupun postrenal. Fungsional misalnya orang-orang yang sedang hamil, kemudian ortostatik proteinuria, dan adanya exercise yang berlebihan juga bisa menyebabkan proteinuria. Faktor renal tentu glomerulonefritis atau gangguan-gangguan di glomerulus, bisa tumor, infeksi. Sedangkan prerenal bisa juga terjadi, misalnya orang yang hipertensi, kemudian orang yang demam, ya hati-hati demam ini juga kadang-kadang orangnya proteinuria.
Kemudian tentunya ada hipoksia di renal. Sedangkan postrenal bisa oleh karena uretritis, prostatitis, infeksi saluran kemih. Apa saja false positifnya? Urin yang alkali, obat-obatan, softener, hati-hati, dan chlorhexidine. Sedangkan false negatifnya kebalikannya adalah pH yang basa. Kemudian seperti sudah saya jelaskan sebelumnya adalah berat jenis urinnya yang sangat rendah, dan ada protein selain daripada albumin. Contohnya adalah Bence-Jones. Pemeriksaan yang lainnya bisa dengan sulfosilic acid, dengan elektroforesis, dan pemeriksaan Bence-Jones. Pemeriksaan glukosa. Pemeriksaan glukosa yang diperiksa adalah glukosa oksidase peroksidase. Jadi banyak jenis-jenis glukosa yang ada, tapi yang diperiksa adalah ini ya. Kemudian hati-hati karena metodenya oksidase, maka bahan-bahan yang mengganggu enzim oksidase tentu akan bisa berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan. Secara normal, kalau seseorang kadar gula dalam darahnya atau serumnya itu sangat tinggi, biasanya di atas 180, barulah di urine itu bisa keluar ya dengan kadar yang bertahap. Misalnya semakin tinggi, tentu semakin tinggi pula konsentrasi glukosa di dalam urinenya ya, semakin meningkat ekskresinya. Ini adalah gambar yang sama dengan yang saya sampaikan tadi. Jadi terutama kita ingin tahu seorang itu diabetes mellitus, tentu ini sangat membantu sekali pada pemeriksaan. Tapi dia bisa dipengaruhi oleh bahan-bahan reduktor karena reaksinya adalah oksidator, sehingga kalau ada bahan preduktor ya tentu bisa terganggu hasil-hasilnya. Oke, pemeriksaan yang lain adalah yang biasanya di praktikum kan adalah menggunakan COSO4. Keton, prinsip pemeriksaannya adalah dengan legal test. Biasanya yang diperiksa itu bukan semua badan keton, hanya asetoasetat dan aseton. Ingat ya. Karena apa? Karena hanya dua bahan inilah yang bisa bereaksi dengan reagen nitrofusid. Sedangkan badan keton yang lain itu tidak bisa bereaksi. Seperti hidroksibutyric acid atau asam hidroksibutirat tidak bisa bereaksi. Ini metode pemeriksaannya, asetoasetat dan akan bereaksi dengan nitrofusid menghasilkan kompleks berwarna. Jadi ini sangat membantu kalau kita ingin tahu apakah seorang mengalami ketoasidosis, orang-orang yang mengalami kelaparan yang panjang ya seperti pada saat puasa ataupun memang menahan lapar. Kemudian memantau program diet, apalagi sekarang ada tren diet keto, hati-hati ya. Kemudian pasien-pasien yang mengalami hiperemesis gravidarum biasanya diperiksa ketonnya. Keterbatasannya tentu kalau reagennya rusak dan hanya bisa mendeteksi yang asetoasetat dan tidak bisa memeriksa hidroksibutyric acid karena tidak bereaksi dengan reagen nitrofusid. Bisa diperiksa dengan cara lain seperti ketosik dan perlu dikonfirmasi dengan glukosa. Urobilinogen. Urobilinogen secara prinsip pemeriksaannya yang diperiksa adalah urobilinogen yang akan membentuk garam diazo. Bagaimana prinsipnya? Ini dia ya, yang saya cerita tadi ada urobilinogen bereaksi dengan garam diazo atau Ehrlich akan menghasilkan kompleks yang berwarna. Apa saja keuntungan pemeriksaan dari urobilinogen ini? Tentu ternyata dia bisa membantu untuk melihat apakah seorang menderita penyakit kronis ataupun akut dari kelainan di liver, contohnya viral hepatitis virus, sirosis maupun hepar yang mengalami toksis atau kerusakan. Deteksi dari kelainan hemolisis, contohnya adalah anemia hemolitik, anemia perniciosa, dan intravaskular hemolisis. Kemudian peningkatan dari urobilinogen akan menunjukkan suatu kerusakan dari fungsi liver. Hati-hati. False negatifnya karena apa? Biasanya karena mudah sekali teroksidasi, adanya formaldehid, sedangkan false positif adalah obat-obat yang merubah warna dari urinnya menjadi merah, contohnya penazoviridin. Atau hal-hal yang menyebabkan urobilinogen tidak terbentuk adalah kalau terjadi obstruksi yang total dari saluran empedu. Jadi hati-hati kalau urobilinogen negatif itu dapat mendukung adanya suatu obstruksi yang total di saluran empedu.
hati-hati ya. Jadi misalnya pada pasien hepatitis virus, jadi ada sumbatan dan sebagainya. Atau yang terakhir adalah intestinal deflora atau kuman-kuman yang normal di dalam tubuh kita belum ada, contohnya pada bayi yang baru lahir atau orang-orang yang mendapatkan terapi yang intensif. Misalnya pasien kemo kemudian mengalami infeksi, biasanya diinjeksi bahkan bisa 5-7 hari bahkan 2 minggu, biasanya kuman-kuman yang baik di dalam tubuh atau di dalam flora di intestinal kita bisa mati. Bilirubin. Bilirubin yang diperiksa adalah dengan sama ya, hampir sama dengan garam diazo juga, cuman berbeda. Dan akan menghasilkan warna tertentu yang akan dideteksi ya, membentuk azobilirubin. Bisa false positif, bisa false negatif. False negatifnya biasanya kalau terlalu lama dibuat kena cahaya matahari sehingga expose sehingga terjadi oksidasi dan bilirubin hilang. False positifnya bisa karena obat-obatan yang berwarna ataupun makanan, contohnya buah bit atau buah merah atau buah naga ya, bisa menyebabkan perubahan warna dari urina. Kalau dia meningkat berarti biasanya menunjukkan adanya direct bilirubin ya. Kemudian bisa diperiksa dengan metode lain ya, dan bisa dibandingkan dengan yang ada di serum, bilirubin yang ada di dalam serum. Darah, secara prinsip pemeriksaan darah yang kita periksa adalah dengan menggunakan metode peroksidase, dan ini sangat penting pemeriksaan ini karena bisa membantu seseorang untuk mengetahui apakah dia mengalami hematuria ataupun hemoglobinuria ya. Ini metode pemeriksaannya, saya sampaikan saja. Nilai diagnostiknya adalah mendeteksi adanya suatu hematuria, misalnya pada UTI dan sebagainya, hemoglobinuria dan mioglobinuria, dan dia mendeteksi semua ya, baik yang darah yang masih intak ataupun yang sudah lisis. Itu berbeda kalau di sedimen hanya yang intak atau yang utuh. Kalau terjadi adanya hemoglobin di urin, hati-hati, jangan-jangan terjadi hemolisis intravaskular. Kadang-kadang hasilnya bisa mengalami diskrepansi, bagaimana misalnya contohnya spesimen yang sudah terlalu lama di mana RBC-nya atau sel darahnya lisis, sedangkan yang non-intak itu sehingga tidak terdeteksi secara mikroskopis ya. Tapi kalau diperiksa di strip testnya, hasilnya bisa positif seperti itu. Kemudian terjadi kadang-kadang sentrifugasi yang terlalu kencang ataupun kecepatan sentrifugasi yang tidak tepat sehingga RBC-nya atau red blood cell-nya bisa mengalami lisis. Jadi keterbatasannya seperti tadi juga karena dia menggunakan metode oksidasi, kalau ada bahan preduktor maka dia akan menyebabkan hasil yang terganggu juga. Kalau peroksidase dari kuman bisa menyebabkan gangguan dari hasil. Kemudian pemeriksaannya bisa dibantu dengan secara mikroskopik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.